Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Hema Sekar, teman-teman. Kali ini aku masaknya nggak step by step ya, dikarenakan ini kan menu malam ini tuh ada 4 macam, teman-teman. Makanya saya langsung bikin aja sekalian, saya tidak edit dan juga saya tidak potong-potong ya. Udah pokoknya saya upload saja. Ini aku tuh rencana ini tuh masak malam ini tuh ada 5 menu, teman-teman. Ada sup, terus kari ayam sama kentang, goreng ikan salmon, udang wayim, terus yang satunya lagi itu sama sayur, teman-teman. Nah, ini aku videoin cara aku masaknya aja ya, teman-teman. Dan bahan-bahannya juga teman-teman pasti tahu kok. Ini itu saya memakai kare bubuk ya, teman-teman, ala Hongkong punya. Ini kare bubuk Hongkong, dia tuh ada pedesnya tapi sedikit saja, teman-teman. Saya udah nggak tambah bumbu apa-apa lagi. Ini cuma saya tambahin bawang merah, bawang putih, jahe, dan nanti saya mau tambah santan, teman-teman. Biasanya orang Hongkong itu kalau masak kare itu, teman-teman, nggak dikasih santan, tapi ini ala aku aja, aku tambahin pakai santan ya. Ini setelah aku tumis semua bumbunya, saya masukkan kentangnya, dan ini tuh daging ayam, teman-teman. Saya sudah buang kulitnya karena majikan saya itu tidak suka dengan kulit ayam ya, teman-teman. Makanya saya ambil, saya buang, dan ini pakai dagingnya saja. Saya menggunakan paha ayam ya, teman-teman, dan tulangnya juga sudah diambil karena ini rencana mau buat bekal besok, buat bekal ke kantor ya, teman-teman. Nah, setelah ditumis harum, lalu saya tambah air, teman-teman. Tambah air secukupnya, jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit ya, dikarenakan kan ini untuk masak ayam sama kentangnya biar empuk ya, teman-teman. Nah, ini saya tambahin garam, teman-teman. Oh ya, teman-teman, boleh ditambahin kaldu ya, terserah mau kaldu rasa ayam ataupun jamur. Saya di sini tidak menggunakan kaldu ya, teman-teman, karena majikan saya itu kan dokter, dia tidak makan penyedap MSG ataupun penyedap rasa begitu, hanya penyedap gula, garam gitu saja, teman-teman. Nah, ini tadi saya sudah tambahkan gula merah. Ini sudah saya aduk lagi. Udah aku tambahkan gula merah tadi. Ini mau saya tutup ya, teman-teman, biarkan dia masak dengan sendirinya. Saya tutup rapat, nanti dia mendidih. Nah, ini teman-teman, setelah 15 menit dia sudah mendidih, dan kentangnya juga sudah agak matang ya, tapi belum matang sekali sih, baru agak-agak begitu. Nah, kita aduk, kita boleh koreksi rasa ya, teman-teman. Nanti kurang rasa apa kita biar tambahin, kurang asin atau kurang manis atau kurang apapun kita biar tambahin nanti. Sekali lagi, teman-teman boleh ditambahkan kaldu ya, penyedap rasa. Saya di sini tidak menggunakan penyedap rasa. Nah, jadi rasanya seperti ini, dan karena saya bekerja di sini, saya ngikutin kemauan majikan saja sih, teman-teman. Tadi kurang asin sedikit, teman-teman, makanya saya tambah garam ya. Nanti setelah ditambah garam kita aduk. Gulanya pun saya tambah lagi sedikit, teman-teman. Gulanya saya tambah lagi. Saya kecilkan apinya. Nanti saya ungkep lagi, teman-teman. Mau saya ungkep lagi sampai airnya berkurang atau menyusut ya. Nah, ini setelah aku ungkep, akhirnya udah agak menyusut. Rencana ini mau aku tambahin santan ya, teman-teman. Saya menggunakan santan Indonesia. Ini saya menggunakan 1 bungkus, tapi di kulkas masih ada setengah, jadi saya masukkan semua jadi 1,5 bungkus ya, teman-teman. Saya sangat suka dengan santan ini. Satu, praktis, kedua itu dia harum, teman-teman, harum wangi. Teman-teman pasti tahulah dengan santan ini ya kan. Kita aduk, teman-teman. Setelah kita taruh santan, tidak boleh dibiarkan ya, teman-teman, harus diaduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah.
karena kalau masak santannya udah pecah itu rasanya jadi hambar, jadi hilang gitu rasanya teman-teman. Ini tadi ada setengah di kulkas, saya tambahkan sekalian. Pokoknya kalau sudah mendidih itu harus tangan kita harus gerak terus, mengaduk terus teman-teman. Kalau tidak santan pecah kan sayang. Nah, kita aduk terus sampai nanti air agak menyusut ya teman-teman. Ini kentangnya sudah matang teman-teman, sudah empuk, ayamnya juga sudah matang, tinggal kita menyusutkan kuahnya saja. Saya ini koreksi rasa lagi ya. Oke, udah rasanya udah pas, udah cukup teman-teman, tidak perlu ditambah apa-apa lagi ya. Dan kalau teman-teman saya sarankan untuk menggunakan penyedap rasa ya, biar rasanya lebih mantap. Nah ini teman-teman setelah matang menyusut, mau saya angkat, saya sajikan di mangkok ya teman-teman. Di Hongkong itu masak Chinese food itu gampang-gampang susah teman-teman, karena kadang bumbunya kita tidak kenal ya, bumbunya itu kadang kita tidak kenal juga, nggak tahu dan tidak pernah memakai itu juga sih, makanya dibilang gampang-gampang, dibilang agak susah juga, kalau belum tahu ya susah. Lanjut teman-teman, ini sekarang saya menggoreng ikan salmon. Di Hongkong itu kalau menggoreng ikan salmon ataupun ikan apapun itu harus ada jahenya ya teman-teman, untuk menghilangkan bau amisnya pada ikan. Nah ini ikan salmonnya udah saya bumbuin tadi sebelum saya goreng itu udah saya kasih garam sama kasih lada hitam ya teman-teman. Saya kasih garam lebih awal biar bumbunya asinnya tuh meresap ke dalam dagingnya teman-teman. Ini saya goreng 4 potong saja karena lauk malam ini kan banyak, ini untuk bawa ke kantor teman-teman. Paling aku nanti 1 ya. Kita pelan-pelan goreng dengan api kecil ya teman-teman. Nah kalau dikira sudah agak putih bawahnya, kita ambil itunya teman-teman, kulitnya teman-teman. Kita kulitnya diambil seperti ini caranya, karena kalau sudah digoreng setengah matang seperti ini, kulitnya itu lebih mudah untuk diambil teman-teman. Kalau yang suka sama kulitnya boleh nggak usah diambil ya teman-teman, karena ini mau buat bekal ke kantor, makanya saya ambil kulitnya. Dan ini kulitnya pun nanti saya nggak buang teman-teman, saya goreng lagi di pinggir-pinggirannya itu, nanti kulitnya tuh kering, enak crispy gitu teman-teman. Pelan-pelan. Nah ini seperti ini teman-teman, orang Hongkong tuh seperti ini. Ada sih yang nggak seperti ini juga, cuman ini majikan saya saja yang mengharuskan seperti ini, karena dia tidak memakan kulit ikan ya. Nah setelah selesai diambil kulitnya, kita balik, tetap api tetap kecil ya teman-teman. Kita menggoreng ikan salmon tidak perlu menggunakan minyak banyak, dikarenakan kalau menggunakan minyak banyak itu nanti dagingnya kering teman-teman. Kalau kering tidak enak, jadi sepa ya. Ini seperti ini saja gorengnya, dagingnya masih tetap lembut begitu, jadi tidak keras, dia tidak sepa. Kita bolak-balik aja gorengnya. Setelah balik bawah, terus kita balik atasnya lagi. Nanti sebentar lagi, paling 2-3 menit sudah matang teman-teman. Nanti saya angkat di piring ya. Sebenarnya goreng ini tidak lama, nah, ini cuma sebentar saja. Matangnya udah pas, dalamnya itu masih lembut begitu, dia tidak keras teman-teman. Siap untuk disajikan. Lanjut, sekarang saya mau tumis sayur ya teman-teman, sayur sawi putih. Kalau di sini namanya wong ngapak ya. Ini tumis sayur sawi putih dan bawang putih. Sangat simpel, tidak memakai banyak bumbu, hanya bawang putih geprek saja ya, dengan sedikit minyak. Minyak tidak perlu banyak-banyak teman-teman untuk menumis sayur. Nah seperti ini kita tumis sampai warnanya
kuning kecoklatan seperti itu sampai benar-benar harum, baru kita masukkan sayurnya ya. Nah ini saya masukkan sawinya, sawi putih. Api tetap kecil, tidak usah ditambah air ya teman-teman. Kalau ditambah air nanti menjadi kayak sup malahan, soalnya masak sayur ataupun tumis sayur itu dia mengeluarkan air sendiri teman-teman sayurnya. Jadi tidak perlu kita tambahkan air, kita cukup menggunakan api kecil saja seperti ini. Setelah kita aduk lalu kita tutup sebentar. Nah kita tambah gula pasir, ini bumbunya tetap sama, gula pasir dan garam, tidak ada yang ini itu bumbunya. Ini garamnya saya masukkan sedikit, tadi gula pasirnya 2 sendok teh ya, dan ini garamnya setengah sendok teh. Diaduk, nanti kalau sudah diaduk kita tutup, nanti dia keluar air sendiri teman-teman. Diaduk sampai rata ya, soalnya kalau tidak diaduk terlebih dahulu tadi bawangnya yang masih di bawah bisa gosong. Nah ini api saya kecilkan, saya tutup teman-teman. Ini sekitar 3-4 menitan teman-teman, nggak perlu lama-lama ya. Nah ini setelah selesai, nah keluar air kan teman-teman. Kita itu tumis sayur tidak perlu kasih air teman-teman, dia keluar air sendiri. Nah seperti ini sudah saya siapkan, saya sajikan di piring. Nah seperti ini penampakannya teman-teman. Ini sudah siap, sudah 3 macam ya. Nah sekarang kita masak udangnya teman-teman. Tadi udah saya panaskan alat masaknya ya, lalu tambahkan minyak. Tadi minyaknya itu bekas goreng bawang putih ya teman-teman, jadi sangat harum. Nah ini saya pertama-tama saya tumis harum dulu jahenya, jahe yang sudah dipotong-potong tadi. Lanjut kita masukkan udangnya ya, kita goreng pelan-pelan. Nah ini teman-teman, ini tuh udang India teman-teman, beli memang sudah tidak ada kepalanya seperti ini ya, udah bersih. Kita goreng sampai harum, sampai benar-benar matang ya teman-teman. Dan minyaknya juga tetap sama, tidak perlu menggunakan minyak banyak, sedikit saja ataupun secukupnya. Ini seperti ini teman-teman, kita tumis-tumis dan kita masak ya sampai benar-benar matang. Ini tuh baunya sangat harum teman-teman, karena tadi sudah ada minyak dari bawang putih dan jahenya udah digoreng ya, jadi baunya tuh sangat harum. Gak usah perlu api besar ya teman-teman, api sedang saja. Ini tuh menu setiap malam itu saya masak itu 4 macam atau 5 macam teman-teman, 6 macam sama supnya, tapi malam ini saya untuk lauknya 4 macam dan supnya 1, jadinya 5 macam ya teman-teman setiap malam, dikarenakan kita masak tuh buat bekal juga, buat makan malam dan siang malam buat bekal juga. Tadi saya sudah masukkan daun bawang yang bagian putih-putih itu ya teman, karena itu tuh sangat harum kalau kita masak terlebih dahulu. Kita tetap masih tumis sampai benar-benar matang udangnya. Ini sangat wangi, sangat harum banget. Lanjut kita tambahkan bawang yang udah digoreng ya teman-teman. Bawang yang udah digoreng kita masukkan, kita aduk, lalu tambahkan daun bawangnya ya yang hijau itu, kita masukkan, kita campur. Lah ini bumbunya teman-teman, ini tuh wayim itu saya bikin sendiri tadi, seperti bubuk ketumbar, bubuk ada, bubuk kembang apa yang kayak kembang itu, dan kayu manis ya teman-teman, ada 5 macam di situ. Ini sangat harum dan bumbunya cuman itu saja teman-teman, gurih dan enak.
Nah, ini teman-teman sudah siap, sudah matang semuanya, siap untuk disajikan. Semoga menjadi inspirasi teman-teman untuk hidangan menu setiap hari ya teman-teman. Terima kasih.